البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas seputar kembang munafikin. Untuk kita ketahui dan kita mengambil ibrah, jangan sampai seperti dia. Seorang yang seandainya dia beriman, mendapatkan kemuliaan yang sangat besar. Seandainya jujur, selaras antara lisan dan hatinya, dia akan mendapatkan kemuliaan yang sangat besar. Kenapa? Menjadi sahabat Nabi SAW. Ya rahmatullah. Yang kedudukan itu tidak akan mampu dicapai oleh umat-umat yang datang belakang. Kedudukan menjadi sahabat Nabi SAW, menimba ilmu dari beliau. Tapi ketika tidak ada kejujuran, hanya luput semua kemuliaan itu, bahkan malah sebaliknya menjadi orang yang paling hina di antara orang-orang yang hina, berada di kerak paling bawah api neraka, waliyadzubillah. Kenapa? Karena kemunafikan. Maka hati-hati jangan sampai seorang pada dirinya sifat ini, ikhwan. Terus menerus usahakan untuk menyelaraskan antara zahir dan batin kita. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-528. Man yaqra? Dibaca Hudzaifah. Apa? Zainabu Man huwa zawju akbari banatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Zainab radhiyallahu anha. Siapa yang setuju dengan ini? Kalau yang lainnya mudah. Sekarang Zainabnya dibaca apa? Hudzaifah membaca Zainaba. Antum baca apa? Indak alif. Zainaba muqallid, taklid atau di atas basirah? Kenapa dibaca Zainaba? Berarti muqallid kalau tidak punya dalil. Kenapa dibaca Zainaba? Indak Ukasha. Ismul ladzi la yansharif. Naam. Dia majrur sebagai apa? Badal dari apa? Banat. Badal dari banat. Akbaru banatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, Zainab radhiyallahu anha. Naam, Zainab mamnu' min as-sarf. Sebab mamnu' min as-sarf apa? Abu Abdul Razak. Naam, alamiyah ma'at ta'nits.
alamiah bergandengan dengan ta'nits. Loh, di sini tidak ada tanda-tanda muannats, enggak ada tak marbutah. Indah Khalid, mana yang menunjukkan ta'nits? Karena dia nama wanita, ta'nitsnya ta'nits secara apa? Makna. Adapun lafadznya tidak menunjukkan muannats, tapi maknanya jelas karena itu untuk nama perempuan. Taib. Sekarang terjemahannya Humam. Nah, siapa itu suami putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar yang bernama Zainab radhiyallahu anha? Siapa itu suaminya? Wal jawab Abul As ibnu Rabi' radhiyallahu anhu. Abul As ibnu Rabi' ibni Abdul Uzza ibni Abdi Syams ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Jadi bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah suami putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, Zainab. Bapak dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur yaitu siapa? Umamah. Yang dalam hadis Umamah digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Nama dari Abul As sendiri yaitu Laqitun. Dan dia adalah putra dari saudari perempuan Khadijah. Jadi Abul As ini putra dari saudari perempuan Khadijah. Yang ibunya datang dalam hadis juga penyebutannya, di mana setelah Khadijah wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memuliakannya, yaitu siapa? Halah bintu Khuwailid. Halah, ha alif lam ta. Halah bintu Khuwailid. Jadi ini hubungannya dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sisi nasab, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada siapa? Pada Abdul Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab al-Qurashi. Dan dari sisi ibu, bertemu dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Khadijah berarti adalah apanya Abul As? Apanya? Bibi atau khalah. Nama khalahnya Abul As ibnu Rabi'. Dan beliau masuk Islam akhwanifillah sebelum peristiwa Hudaybiyah sekitar 5 bulanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abul As bin Rabi' ini akhwanifillah atas hubungannya sebagai menantu yang baik. Haddatsani fasaddaqani wa wa'adani fawaffali. Dia berbicara kepadaku, kemudian jujur kepadaku, dan dia berjanji kepadaku dan menunaikan janjinya. Kenapa? Karena Abul As ini berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kembali setelah peperangan Badar untuk mengirim Zainab.
Karena saat itu Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara wanita-wanita yang mustad'afin. Termasuk dalam deretan mustad'afin dari kalangan wanita, yaitu yang lemah yang tidak bisa berhijrah. Karena masih punya suami. Nah, taib, dan suaminya saat itu belum masuk Islam. Di sini menunjukkan bahwasanya akhwanifillah pada saat itu, pernikahan jahiliyah masih diakui. Masih diakui. Taib, termasuk kategori mustad'afin, dan ketika orang-orang kufar Quraisy terpukul mundur dan kalah akhwanifillah, bahkan Abul As juga tertawan. Tertawan, termasuk dalam tawanan. Sampai-sampai putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu Zainab, mengirim kalung pemberian dari ibundanya, yaitu Khadijah, dikirim untuk menebus sang suami. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kalung tersebut, menjadi terharu dan mengatakan kepada para sahabat, seandainya kalian mau melepas tawanan kalian, maka lepaskan. Dalam artian tidak memerintah, karena memang hukumnya untuk diberi tebusan. Tapi dengan melihat itu, para sahabat segera melepaskan dan tidak mengambil kalung dari Zainab itu. Nah, kemudian akhwanifillah, setelah peristiwa Badar tersebut, dikirimlah Zainab ke Madinah. Nah, ini janji dari siapa? Dari Abul As Ibn Rabi' sebelum masuk Islam, dan dia memenuhi janjinya. Abul As sendiri akhwanifillah dikenal sebagai tujar Quraisy, yaitu pedagang Quraisy yang masyhur dengan amanah di kalangan mereka. Dan memang sifat amanah, sifat jujur, ikhwan, ketika ada pada seseorang, ini biasanya akan membuahkan kepada kebaikan. Ketika seorang jujur di saat-saat dia belum mengenal Islam, misalnya, biasanya dengan kejujuran itu sebab untuk dia mendapatkan hidayah. Nah, demikian pula sebab untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di atas keislamannya. Maka perangai jujur sangat penting untuk dimiliki oleh setiap muslim. Dengan kejujuran, seseorang akan banyak mendapatkan kebaikan, sebagaimana dalam hadis, intasduqillaha yasdukka. Jika engkau jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan apa yang engkau minta, yang engkau harapkan. Ini sekilas tentang Abul As Ibn Rabi', suami dari putri yang pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Dan berhubungan dengan Abul As Ibn Rabi' ini, dulu pernah ditanyakan juga mengenai apa? Pernah ada yang bertanya seputar Abul As Ibn Rabi' dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab, mengenai masalah pernikahannya. Khilaf di kalangan para ulama, apakah ketika Abul As masuk Islam diulangi lagi pernikahan, ataukah dibangun di atas pernikahan yang awal. Di situ yang ditanyakan pada pembahasan yang lalu. Nah, diingat kembali. Barakallahu fikum, nas'alullaha taufiq wassadad.